Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fatimah Zahra dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan pengalokasian dana. Yang pertama yaitu ada pengertian pengalokasian dana. Pengertian pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Yang kedua ada pengertian kredit dan pembiayaan, yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang ketiga ada unsur-unsur kredit, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Yang keempat ada tujuan kredit, mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Yang kelima ada fungsi kredit, itu untuk meningkatkan daya uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, dan untuk meningkatkan peredaran barang, dan sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam ada jenis-jenis kredit. Pertama dilihat dari segi kegunaan, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua dilihat dari segi tujuan kredit, ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu, ada kredit jangka waktu pendek, kredit jangka waktu menengah, kredit jangka waktu panjang. Yang keempat dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Yang kelima dilihat dari segi sektor usaha, ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, dan perumahan. Yang ketujuh jaminan kredit. Yang pertama ada dengan jaminan, yaitu jaminan benda berwujud, jaminan benda tidak berwujud, dan jaminan orang. Yang kedua ada tanpa jaminan. Yang kedelapan ada prinsip-prinsip pemberian kredit. Ada 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Ada 7P, ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitabilitas, protection, profitability, dan payment. Yang ke-9 ada aspek-aspek dalam penilaian kredit. Ada aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik atau operasi, aspek manajemen, dan ada aspek sosial ekonomi, aspek AMDAL. Yang ke-10 ada prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama ada pengajuan berkas-berkas, kedua ada penyelidikan berkas perorangan, ketiga ada wawancara, keempat ada on the spot, keenam ada keputusan kredit, ketujuh ada penandatanganan akad kredit atau perjanjian, kedelapan realisasi kredit, dan ke-9 itu penyaluran. Yang ke-11 ada kualitas kredit. Pertama ada lancar, kedua ada dalam perhatian, ketiga ada kurang lancar, keempat ada diragukan, kelima ada macet. 12 ada teknik penyelesaian kredit. Macet, 1 dari pihak perbankan, kedua dari pihak nasabah. Yang 13 penyelesaian kredit macet. Pertama ada rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.